Suaranya memang kalau Waro Kunti. Iya, Mas. Kamu benar-benar suaramu merdu sekali. Memang saya merdu. Kayak Herder. Masa sih ya? Bukan. Oh, dari sini ayah. marah, wong yang dipanggil itu Gusti Putri kok malah. Kenapa tidak bisa tenang hati? Sudah 3 hari berada di Gua Selogilupit, tapi belum bisa menenangkan batinku. Apa ini yang terjadi? Kipate, ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Penuh darah. Hah? Ada apa? Sepeninggal Sinuwun Semedini Gilupit ini, Kerajaan Ambar Sumirat kedatangan Raja Suco Asmoro dari Tekowangi. Kedatangan Suco Asmoro. Ya, Sinuwun, saya pertahankan jadi perang. Ternyata saya kalah. Kanjeng Ratu Prameswari diboyong ke Tekowangi, Sinuwun. Memang licik sekali Raja dari Teguwangi mendatangi Rojo Ambar Sumirat tatkala Sinuwun sedang meninggalkan kerajaan. Lalu apa gunanya para prajurit itu? Dengan sekuat kemampuan kami menghadap Sang Prabu dari Tegowangi, ternyata mereka sudah mempersiapkan segala. Benar kalau begitu mimpiku. Akan ada prahara yang mendatangi negeriku. Sudah tidak dapat ditolong lagi kah Kipatih Tridopati ini? Sudah meninggal. Baiklah. Aku harus mengambil kembali permaisuri. Apapun yang terjadi, sudah kamu siapkan prajurit sisa-sisa yang mampu mengikutiku. Kami telah siap dengan segala persenjataan yang ada. Apabila Sinuwun hendak mengerurah perang, kami selalu siaga, Sinuwun. Aku tidak akan terburu oleh nafsuku. Sebaiknya sambil mencari cara bagaimana untuk mendatangi kerajaan si Suco Asmoro, kita kuburkan dahulu Kipatih. Baik, Tridopati. Sendika ngestakaken dawuh. Carilah tempat yang baik. Saya kan yang lebih tua. Ya. Otomatis kan kamu harus ngikutin aku sebagai orang tua. Saya tahu, Kang. Kurang apa aku sama Kang Marwoto menghormati Kang Timbul. Tapi sebaliknya tolong Kang Timbul berikan hak dan hormati yang muda ini. Betul tidak? Betul! Tapi kan pesan orang tua. Ya, itu... Saya juga nurutin pesan orang tua. Bapak itu sebelum mati, kok kalau aku mati, tolong makamkan di rumah yang bagus, yang besar. Ah, nonsen. Nonsen itu loh. Bapak itu pesan sama saya. Kalau saya nanti meninggal, tolong adik-adikmu dikasih tahu, saya dimakamkan di bawah pohon kenanga. Tapi sebelum mati udah ngomong begitu. Kok nanti kalau Marwoto mati, tanah... Kok Marwoto gimana sih? Anu, bapak itu loh. Kok Marwoto? Ayo kalau kamu
kamu memang bertanggung jawab dan kamu sebagai anak bungsu bertanggung jawab. Ya. Tentukan siapa yang mati, kamu apa kamu? Ayo. Oh, jadi tetep lho lah kamu. Lah kok aku ngeloro lah kowe piye? Tiap petarung itu kan pasti ada wasitnya. Nggak adil, nggak fair, pertarungan nggak ada fair play. Aku wasitnya. Wasit main. Wasit taruh aku wasit. Wasit itu kalau terlalu tua tidak jeli. Nah, aku yang muda. Aku yang muda. Terlalu salah perhitungan. Yang paling tepat itu yang tengan kayak saya ini. Pokoknya bertiga jadi wasit semua. Nah, Lah sing tarung sopo? Karena saya taruh ya. ya nggak ada. Enggak, pokoknya kamu harus bangun deh. Nggak bisa. Pikir dulu saya itu kan gantinya orang tuamu. Kang, aku tuh juga punya pusaka loh, Kang. Aku juga Tunggul biru iki. Aku juga punya. Ini edapi. Sabrananin. Gelap ngampar. Ah, Tunggul biru. gelap ngampar kalah dengan gelap tawa semalam suntuk. Itu gelap. Gelap tawa, gelap tawa. Gelap Nggak manut. Nggak manut. Nggak manut. Nggak, Kang. Aku akan menegakkan kamu loh. Iya, Silakan. Saya sebaliknya juga begitu. Oke. Ayo. Roan nih. Berarti kamu sudah mulai merencanakan pertarungan ini, Kang. Tidak bisa. Ternyata setelah ini mau terjadi, kamu membawa pegawai pom bensin ini bayar. Ini sesuai dengan pusakaku Tunggul Biru. Nah. Jadi pasukan biru semua ada di sini. Tunggul biru belum ampuh. Yang paling ampuh timbul biru itu ampuh. Timbul biru lah gosong. Maaf, jangan ikut-ikut masalah keluarga. Ini urusan keluarga. Ya, Ini bumi milikku. Loh, bilang siapa? bumi. Puspa Kusumo. Oh, bumi perkemahan ini. Pak, ini oh Simon. Maaf Sinuwun, karena saya tidak tahu dan baru ini saya ketemu sama Sinuwun. Berarti kamu kawula dari Ambar Sumirat. Ya Betul. betul. Saya Ambar Ginupit. Sumirat, Dusun saya Ginupit. Ginupit. Ini Ambar Rukmo. Ora ana Ambar Rukmo. Ambar Rukmo Yogjon. Aja ndagel kowe. Iki serius aku. Nanti dulu. Kalian ini siapa? Siapa namamu? Saya Timbul. Satunya. Saya Eko Ini adik Sueko. saya Eko. Ini Artis. Artis Mukadi saya katakan. Coba kamu di sini. Saya tahu dilimpe sama kakak. nggak Ada mungkin. saya. Nggak mungkin aku melimpit. Kalau Sinuwun sudah nggak ada, perang lagi. Tunggu dulu. Sekarang saya masih ada. Silahkan duduk yang enak. Kamu sini, kamu sini. Kamu sini, kamu yang muda. Ini layaknya seorang pendekar. Tapi melihat tubuh dan wajahnya Fisik. bukan golongan hitam. Melihat fisik. Kami trio bersaudara ini. Trio libel. Ini saudara. Saudara. Saudara semua. Saudara semua, Tuan. Oh, bagaikan mustika di pelet dubang. Ngerti? Ngerti lah. Mustika di pelet Tubang. Mustika niki aku karo sampean kan iki lho dubange. Dubange iki sing garai Tubang. Tapi ini betul-betul adik kandung saya ini. Adik kandungmu. Ya. Lalu kenapa Tadinya sampai kena beling. Ya, maksudku itu kok sampai kalian bertiga akan berkelahi bahkan menggunakan senjata yang menimbulkan prahara.
Saya tidak mencari prahara, tidak. Ini maksudku itu membuat gonjeng hutan ini. Oh, buat sudah pulang. Tinggal otot. Kalau nggak bisa ngomong itu yang mau minggir diserahkan. Saya katanya timbul bikin prahara. Saya kan nggak bikin prahara toh. Ya maksudnya itu timbul prahara gitu loh. Bukan aku timbul Suhardi. Timbul Suhardi. Maksudnya Gusti ini, Hei, jangan bertengkar. Tahu ini di depan raja. Kalau begitu nggak usah pakai timbul. Timbul keluar. Iya, saya bayari sama. coba itu. Permasalahannya apa? Ini loh Sinuwan. Hei. Sinuwun, ini kan 3 bersaudara. Bapak saya itu mau mati meninggalkan pesan. Di samping diberi ini apa pusaka, pesan kalau mati itu minta dikubur di bawah pohon kenanga. Nah kok ini nggak boleh? Berarti kan saya apa tidak menghargai pesan orang tua. Bohong tuanku. Pesan orang tua itu harus ditaati. Betul. Karena itu niatnya baik. Nah, tapi orang tua saya itu berpesan pada saya, seandainya beliau itu meninggal, tolong dimakamkan di rumah yang besar, yang bagus. Begitu, Pak Le. Hei, Maaf. Sinuwun. Sinuwun. Lek loh. Sinun, kayak Le anu ya, kayak Le Aris ya. Lah itu ngomong tuh. Udah. Aku percuma ngomong sama kamu nggak level sih. Nggak level loh, kamu tuh adik saya kok nggak level. Ya kalau saya ngomong kamu tahu, kalau nggak tahu, arti dari pembicaraan saya kan percuma, mubadir ngomongan saya. Lebih baik level saya dengan Sang Prabu. Kalau memang sirkulasinya apa itu? level sirkulasi. Oke, yuk sekarang ngomong. Ayo. Yuk, yang. Please. Jadi berpesan untuk dimakamkan di bawah pohon kenanga. Di rumah yang besar, yang Di bawah bagus. pohon kenanga. Rumah yang besar. Di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara tuh kan. Ya toh, mamukul toh, Simbut. Mamukul saya dikeroyok 2. Lalu kamu belum nyengan gitu. Penghinaan sama orang tua Kok penghinaan gimana? Lah kemana mau dimakamkan di bandara? Yang bagus, ini ratu. Kan minta. Ben dijak motor mabur no. Malah angel lho, arang-arang wong dijak motor mabur nek ora bapak ora lakon kok. Nah ini udah jelas kan kurang ajar tak? Kurang ajar. Ini Sinuwun, si Gusti. Lagian kamu harus menghormati orang tua. Minta dimakamkan di lapangan luas. Umum enggak? Umum Soekarno enggak? Hatta itu luas apa enggak? Bandara. Tapi ya enggak umum, orang satu kok dikubur di lapangan yang luas. Loh kalau bisa Kan tidak mungkin. permintaan loh. Permintaan. Hei. Nggak takut masih. Sinuwun. Tidak bisa. Ah, nek pancen kowe arep ngeroyak-royak, nek perlu kamu ikut silakan. Ayo. Nih, kelihatan kurang ajar nggak ini Junun? Coba. Mas Ben, biarin saja didiemin nanti kan mati sendiri. Kamu kalau berantem dengan saudaramu sendiri percuma, pusakamu itu ampuh. Harusnya kamu itu berkelahi dengan musuh yang mengacaukan negara atau mengganggu kehidupan masyarakat Ini lain. juga mengacaukan pesan dari orang tua saya yang meninggal. Bukan. Tapi negara kita kan aman. Nggak Kalau kacauan. negara aman kalian berkelahi, apa artinya aman itu? Kan Ini jadi pusakamu ini ampuh loh. Ini Nggak ada ngerti namanya. tua-tua nggak ngerti. Ini gelap ngampar. Ini tunggul biru, Gusti. Biru semua, loh biru Gusti. Loh. Biru iki. Semeti sabrang angin. Ini masih panjang namanya. Angin mamiriku pasang. Kami tujui tangan. Orang tua saya itu dulu tumenggung. Tapi sudah tua. Tunggu. Apakah orang tuamu itu bernama Tumenggung Wironoto? Ya, Wironoto. Iya. Pas Wironoto kan. Iya nang aja bengok. Wironoto. Iya tapi itu di desa dipanggil Pak Wiro. Gitu. Pak Wiro. Oh, kamu Itu putra. Tumenggung itu. Ini juga anaknya. Itu anak tapi Saya dubang tadi, dubang. Tak dubang kowe. Gini, tak kasih tahu. gimana? Tumenggung Wironoto itu dulu yang ngomong saya. Kamu sudah tua, bapak saya sama Sinuwun. Loh ya mesti kok. Ya enggak yang ngomong
Yang ngomong saya. Loh, ya nggak logis, nggak logis. Nggak mungkin. Masa bapak kok yang ngomong si Nuwun itu? Kan tuan bapak saya. Orang bapak saya sudah mati, si Nuwun belum mati kok. Maksudnya itu aku itu dimong Nah, kan oleh bapakmu. Tumenggung Wiranata itu. Oh berarti sudah kenal sama bapak saya. Lawang itu Tumenggung kinasih oleh eyangku atau oleh bapakku. Kinasih ini pusaka adalah pusaka keratonku yang diberikan kepada orang tuamu. Orang tua kita ini kesayangannya si Nuwun ini. Wah, ini pangkat-pangkat awake dhewe karo iki, pangkat awake dhewe, Kang. Berarti penjenengan sayang sama saya. Ya. Harusnya. Pak Kati suwun kono. Iya, Tumenggung kinasih kok. Bener, kamu bagus kalau gini. Tapi ngomongnya ya jangan biasa. Aku tidak. Iku disurat Sini. Ora wong ngecap ana sing ngono kok. Ah, Cacap gitu kok. ini kebetulan sekali. Sebenarnya aku berada di Gua Seloginupit ini Ya. karena aku itu mempunyai firasat negeriku akan kedatangan huru hara. Ternyata benar. Sekarang permaisuriku diboyong oleh seorang raja yang bernama Seco Asmoro. Rumahnya mana? Tunggul Wangi, Tegowangi. Tegowangi. Terus? Lah, mimpiku itu ternyata aku melihat wujud pusaka 3. Jadi negeriku itu bisa tentram kalau ada pusaka 3. Ternyata pusakamu yang ampuh-ampuh ini adalah asli dari negeriku. Pemberian orang tuaku kepada orang tuamu. Nah kalau begitu ya silakan saja. Nah, sekarang begini. Tentang orang tuamu minta dikubur dan lain sebagainya, itu sebenarnya hal yang gampang. Tapi hanya Nggak bisa. Ternyata kita selesaikan bertiga nggak mampu. Ya masa habis dikubur di bawahnya kembang kenongo, terus di sana dipindah di sini kan nggak mungkin sini. Apa dipotong 3? Gimana sih? malah sadis ini. Ya habis daripada bingung kok gampang. Begini loh, gampang itu bagi yang tahu maksud dan tujuan orang tuamu. Karena kamu bodoh, tidak mengerti arti kata orang tuamu, jadi kamu bingung. Nah, bodoh sih, jadi bodoh ini. Gini sih Nuwun, kalau masalah saya sebagai rakyat penjenengan harus membantu ketentraman negara, saya akan siap. Tapi saya mohon, saya akan menyelesaikan masalah orang tua saya dulu dengan adik-adik saya. Nanti aku yang sanggup menyelesaikan dan membuka arti kata orang tuamu. Nggak bisa. Urusan intern keluarga tidak bisa diintervensi dengan orang luar. Malu dong. Kita selesaikan sendiri kalau kita nggak mampu. Tapi tidak bisa. Kalau penyelesaian kita adalah perang. Nah, Dan sekarang mesti ada begini. yang mati salah satu. Tapi begini, Kang. Ini benar apa yang dikatakan oleh si Nuwun. Kita coba dulu, kita selesaikan musuh-musuhnya si Nuwun itu. Habis itu kita selesaikan masalah kita. Kita kesampingkan dulu masalah Mau pribadi. menyelesaikan masalah si Nuwun. Iya. Sekarang juga bisa selesai. Saya selesaikan. Maaf. Sekarang ini. Maaf. Gimana? Penyelesaiannya gimana? Apa? Istrinya kan dibawa pergi toh. Cari yang lain. Selesai. Tidak penyelesaian. Permaisuri, padake kowe Raben. Kalau suruh cari yang lain nggak usah mbok kongkon. Itu sudah yang terakhir itu aku. Permaisuriku ini baru ini. Masih kinyis-kinyis. Ini ada yang super kinyis kalau mau. Yang jelas kalau kamu berbakti kepada negerimu, aku minta tolong pusaka ini yang aku cari. Jadi ini yang bisa menyelesaikan permasalahan negara. Baik, si Nuwun. Tadi sudah saya katakan, saya mau membantu si Nuwun, tapi si Nuwun harus janji bisa menyelesaikan antara saya dengan adik-adik saya supaya tidak ada korban. Aku sanggup menyelesaikan. Kalau kamu sanggup menyelesaikan permasalahan. Sanggup. Dipate, Siap. bersama dengan prajurit bawalah ke negerinya si Seco Asmoro agar dapat mengembalikan permaisuri. Aku tidak akan jauh, aku akan ikut serta menuju ke negeri. Siap melaksanakan perintah. Ayo, derek. Nuwun pangastu si Nuwun. Ayo, selesaikan dulu. Yang tahu ini kok kamu jalan dulu gimana? Lah, nanti kalau
musuhnya datang Lewat kene wae. lewat sini kok. Kamu mau aku akan durian. Ayo kamu senopatine lho. Joget. Enak yuk. Ya. Iki. Matadar, ayo iki lho. Dodong, ayo. Iki piye? Kebablasan. Dah biarin. Biarin piye? Hei. Ngopo? Yagane sentimen. Memangnya kamu baru tahu Baru tahu apa? karo yaganya itu Santamen. Sentimen wis santamen. Sentimen. Oh, sentimen. Rasa guyu jeloke modar kok malah. Sing bojo iki sapa? Iku lho Kang Kadar. Mas Kadar. Ngingeti aku rumasane bagus ngono malah wedi ngeti. Allah, bagus. Aku dah nggak usah mikir masalah itu. Mikir masalah apa? Mikir awakku. Awakmu kenapa? Wah, kamu nggak tahu kan? Enggak, Tadi siang enggak. aku pergi mau bertengkar Sama siapa? sama orang. Wah, kamu gini loh. Waktu aku pergi dari rumah kan dimarahi bapak. Kalau kamu nggak mau kawin, pergi aja dari rumah. Aku mau pergi pakai pakaian nyetil, Nah, keramas. lu ya dikramasi apa? Nyawut gunung ini loh. Dia dikramasi itu apanya? Lupa kalau nggak punya rambut. Berarti kamu bicaranya bohong. Enggak. Ah. Maksudnya gini loh, karo keramas orang punya rambut, karo nggak punya rambut kan enak yang nggak punya rambut. Loh, kalau kamu ya Enggak, kalau yang punya rambut, kalau keramas kan pakai sampo langsung gini-gini. Ah. Kalau mandinya di sungai enak yang nggak punya rambut. kok gitu? Keramasnya langsung blus 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 gitu. Sebenarnya bukan kramas. Aku terus pergi. Dah, kalau memang bapak menghendaki saya harus pergi mencari istri, saya pergi pak. Aku pergi nggak tahu tujuannya kemana. Ada mobil, aku stop. Aku naik. Nggak taunya sebelah saya tuh ada perempuan cantik bawa anak kecil. Wah, hebat. Pakai rok segini, Anu, rok mini. rok jengki. Enggak, itu mini kok. Jengki kan agak gede. Mini kan adiknya Jengki. Pokoknya rok segini nih loh. Rok jengki. Terus Aku duduk di sebelahnya. Heeh. Aku action. Action. Biar penampilan saya anak perempuan itu Lihat. condong sama aku. Terus Aku nyumet rokok. Merokok. Habis ngerokok bul ndak taunya perempuan itu negor aku. Mas, rokoknya itu tolong dimatiin deh. Kalau aku nggak apa-apa.
kalau anak saya ini gimana. Aku kan tinggal ngerasa. Perasaan ya? Anak kecil kalau kena asap rokok kan bisa batuk. Batuk. Terus rokok saya matiin. Penumpang makin lama makin banyak. Sumuk. Anaknya kan nangis. Nangis melorot. Terus anaknya diangkat, roknya ini ketut. Sret gini. Roknya juga ikut ketarik. Ketarik ke atas. Sret. Wah, aku. Aku. Terus kamu gimana? Terus. Aku ya diem aja. Loh kok diem? Ada penumpang lagi naik. Anaknya kepepet, nangis melorot lagi, terus ditarik lagi. Seret. Ini juga ikut naik. Terus aku bilang, Mbak, ntar nanti kalau perpergian pakai rong yang agak panjang deh. Itu lo tolong diturunkan, aku nggak apa-apa. Anak saya ini apa? Katanya kamu nggak bawa anak. Iya, dia tadi kan bawa anak. Aku ngerokok, dimarahi, Mas tolong rokoknya dimatiin. Kalau saya nggak apa-apa, anak saya ini loh. Rokok kan langsung saya matiin. Dimatiin. Habis kena penumpang banyak, roknya kan naik turun. Terus aku juga bilang begitu, Mbak, ntar lain hari kalau naik mobil, roknya pakai yang agak panjang ya. Itu loh diturunkan, Mbak. Kalau saya nggak apa-apa, gitu. Anak saya ini apa? Katanya kamu nggak bawa anak. Kamu bawa anak? Enggak. Enggak kok. Anak saya itu. Pokoknya. Alah. Katanya nggak bawa anak kok pakai anak. Udah, pokoknya aku bilang gitu deh, biar situ tahu gitu aku. Anak yang mana? Alah, yang otomatis itu loh. Suaranya Memang kalau Waro Kunci. Iya, Mas. Kamu benar-benar suaramu merdu sekali. Memang saya merdu. Kayak Herder. Masa sih ya? Buta. Oh, dari sini Mayan. Marah. Wong yang dipanggil itu Gusti Putri kok malah kamu yang jawab. Sekarang kamu harus berpikir. Keadaanmu di tamanku ini kurang apa? Di negeri Tegowangi ini kurang apa? Semuanya saya siapkan, saya sedia untukmu dan untuk semuanya para abdi-abdi yang ada di taman. Untuk itu. Nah, Nggak pakai untuk itu. Untuk. Gusti, aku itu tetap setia sama suamiku. suamimu sudah tidak ada. Ada. Anggap aja sudah mati. Aku belum lihat mayatnya kok. Ingin tahu mayatnya? Kayak itu loh. Kamu weh. Situ. Kamu itu seperti mayat. Siapa? Garepmu. Aku. Lu kok ketawa? Jangan tertawa. Kamu kok. Kayak ini, kamu jangan tertawa, itu lagi marah. Bagaimana dia, Jin? Mau saja, Gusti. Enggak. Gusti sudah berada di sini. Aduh, jangan Kamu tegang sudah ada banget di ya. sini. Tidak mungkin keluar dari taman. Mau. Saya akan carikan anak gadis yang cantik. Saya nggak butuh gadis, itu gadis. Saya nggak mau. ini bukan gadis. Nah, apa? Ini kudis. Jangan harap setelah merayu Putri ini terus sampean sasaran ke saya. Sorry aja, saya bukan wanita murahan. Pateni ya, pateni ya. Bunuh aja. Gak usah dipateni, sok mati dewe. Ya, mau ya? Enggak, Gusti. Pokoknya aku bilang enggak. Aku setia sama suamiku. Kalau aku memaksa bagaimana? Ada apa? Siayaan. Maaf. Saya tergesa-gesa, Gusti. Apa? Tergesa-gesa jadi nafas. Ini salah benar. Ini ada apa ini? Ada apa? Balas dendam sih ya. Ayo. Ada apa kejadian di luar? Ada 3 orang, Gusti, yang mau bikin onar. Ingin ketemu sama Gusti.
Siapa namanya? Waduh, namanya siapa tadi? Kurang tahu juga namanya. Saya nggak Harusnya tanya. ditanya kalau mau ketemu sama ratumu. Wah, udah ngamuk, udah bawa senjata dia. Ngamuk. Iya, betul. Persiapan prajurit kalau begitu. Siap, udah siap. Mana orangnya? Orangnya mana? Ini 3 orang nih. Oh, rupanya ini ya manusia-manusia bersenjata. Wong kok elek-eleknya nih. Elek-elek udah ya kayak cetek dulu elek-elek. Kita lawan tes. Ini siapa? Siapa yang berani datang di taman ini? Kami bertiga ini adalah utusan dari Gusti Puspokusumo. Puspo semua udah mati kan? Oh, belum. Belum. Loh. Ini kalau ini. Lali ya itu toh. Saya mau ngambil kerajaan ini dan boyong Gustiku Ayu Woro. Sebentar. Ayo pulang. Iki mah kowe. Iki wae. Itu siapa? Saya dijoli iki. Nanti kok gelem lho. Aku tak karo iki ae. Ora sithik gimana? Ini tak mau elek-elek ya. Oh, maksudnya jelek sama jelek. Elek kawin elek, anake elek. Itu laris loh. Nah, iki bae jelek, makane jelek. Anak-anak betul cakil. Aku wong wis rupamu elek, rambutnya disemir putih, barang ngono ki men opo? Sik to. Omonganmu sesuai kowe kita. Malah ora ana seneng-senenge. Lho liyane iki lumrahe diabang piye rambutmu tak semir putih. Iki dudu putih banyak tak warangan ben aku kaya londo. Kowe ora kaya londo, wong iki pancen buta. Budak maneh. Loro telung dina kok saya ombong. Hei, orang ini. Saya ingin tahu kepentinganmu ketemu dengan saya. Inilah rajanya. Saya mau ketemu Sang Prabu Sono Asmoro. Sono. Soco. Sono itu anjing ya. Sono itu anjing. Goblok lu. Yang ngomong ini Gusti Soco. Ini yang Saya tadi bilang soco ya Kanjeng. Ya, kamu juga ngomong Sono tadi. ya, ini kadang dia, ini kadang. Saya disuruh Kancil, belum. Siap amankan semua putri. Siap, Tuan. Ayo diamankan. Ayo, amankan. Kuasa di sini siapa yang kuasa di sini? Ayo, Tidak ada dua. ayo amankan. Hanya saya sendiri. Bersihkan semua. Prabu Soco Asmoro. Kami bertiga menuntut kembalinya kerajaan ini. Dan nggak ada lidahnya. emangnya boyo dulunya deh. Yang kedua, minta Gusti Putri. Worokundi. Kembalikan. Worokundi ya, sudah menjadi hak milik saya. Oh, belum. Merebut. Memang. Untuk itu, Nah, apa? Untuk itu apa? ayo lemoni baru untuk itu apa? Kalau untuk itu. Untuk itu Kembalikan. Saya berani. Berani. Kembalikan. Sama ini berani, sama ini berani. Kalau sama ini saya tidak berani. Kenapa? Saya kualat. Ini kan batibul. Nah, kamu. Udah. Kembalikan ya. Tidak akan aku berikan. Serang! Oh, dibawa kemana? Ini bertiga ini mau ngeroyok. Ya, semangat. Terserah. Saya tidak akan takut. Terserah. Ayo, Kang. Sekarang silakan. Silakan. Ayo.
masih ini. Iya. Sudah Sinun. Sudah meninggal dunia. Soco, Asmoro. Asmoro sudah mati Mati. oleh pusakamu. Saya berarti ini. Ini tunggul biru kok. Ini. Ini tunggul biru. Nomor 1, Ku melihat keris tunggul biru. nomor 2, dapat anduk, kamu dapat kaos sport ya. Haram sabun nih. Bagus. Ya kita bertiga. Ini saya kembalikan Dalam keadaan utuh. sampai tutup. Sekarang saya minta janjinya Sinun. Katanya bisa Menyelesaikan. Nah, kayak ini. Apa? Kalau memang itu kemauanmu, izinkan aku tak bicara. Oh, tak izinin, tak izinin. Minta izin. Ini siapa? Loh, minta izin. Ya Lagi silakan. dulu. Silakan. Jajeng, Iya Kanda. ini loh prameswariku yang baru. Loh, saya mohon maaf kalau dia ini itu mohon maaf. Saya tidak bisa menerima. Sekarang dia kowe iso Mati dening aku. Rasa maya dadoh, ora nolancipe ora bosanan. bagaimana Jajeng berada di negeri orang. Nggak enak Kanda, enakan Ah! sama Kanda. Ada perbedaannya kok. Kok Coba tangan kiri sama kanan. Lah kan masih tahan yang ini kan gitu. kowe kok plak-plak karo Anu karo Gimana aku. ki kok? Lo kurang ajar lo. Kayak Gustimu. kayak stroberi. Yang jaluk sini. kok terus dienggo bancan. Apa ini? Aku lo dikai. Enak. Senopati, digowo. Pengurangan aku. Itu kan bawaan. Sudah, bawa Sinun. Mari kita sekarang menyemayamkan Bapak saya menyemayamkan. Aku mengatakan bahwa itu mudah sekali kemauan bapakmu. Hanya kalian saja yang kurang mengerti apa arti kata orang tua. Harap maklum Sinun karena Kamu kita semua dipesan Supaya menguburkan di bawah pohon kenanga. pohon kenanga. Bunga kenanga itu adanya di mana-mana. Tempat sesaji pun ada kembang kenongo. Lah hubungannya apa sih Nun? Untuk dikenang oleh anak cucunya. kenang. Dikenang kebaikannya, dikenang perjuangannya. Karena bapakmu itu ikut andil di dalam membangun negaraku. Oh, jadi itu cuma Sanepo, sanepo toh. kenanglah. Kenanglah kebaikannya, kenanglah perjuangannya. Tapi kalau Karena misalnya di rumah yang bagus, di rumah yang bagus itu maksudnya pangayoman. Agar kematiannya itu diayomi oleh anak cucunya juga dapat mengayomi seluruh keluarganya yang masih hidup. Artinya tidak bisa dilupakan begitu saja. Itu juga Walaupun sanepan. hanya sudah usut kubur. Itu juga Sanepan. sanepan. Kalau begitu betul Marwoto Apa? harus dikubur di lapang itu. akan luas. Tempat yang luas itu maksudnya agar dapat memberi rezeki kepada orang seluas-luasnya di wilayahnya. Kowe tahu nyadran apa Ya tidak? jelas dong, Desa itu Nah, udah tugas kami. itu kan kadangkala ada yang memberi rezeki kepada orang yang masih hidup. Maksudnya bukan yang mati itu memberi rezeki begitu saja, tapi tempat yang menjadi kenangan itu didatangi oleh keluarga dan sanak saudaranya dan orang lain yang datang nyadran ke situ. Di situ dia akan ada yang beli bunga, ada yang beli kemenyan. Titip sepeda, Nah, nyuri sepeda motor. yo nek nyolong yo ora. Saya kok. Nah, maksudnya itu. Oh, jadi cuma sanepan. Sanepan untuk anak cucunya jangan sampai melupakan kebaikan dan perjuangannya agar dia juga diayomi dan ngayomi seluruh anak cucunya. Oh, jadi si Nun itu mampu
mengupas sanepan dari bapak kita. Ya, kalau begitu saya mohon pamit. Saya tak ngurusin orang tua saya. Tunggu dulu. Sampai sekarang belum dimakamkan. Sekarang begini. Ini jenazahnya sudah mengkeret ini. Sudah berapa? Kayak sekila. Nanti dimakamkan di tempat yang asri. Yang rindang gitu maksudnya. Nah, yang asri. Tempat yang rindang, luas, diberi cungkup. Jadi Cungkup sekian. Cukup goblok. Mesti dong ini. Cukup. nah itu bapakmu. Sekarang mengenai kalian bertiga. Kecuali aku membutuhkan pusaka 3 itu agar tidak jauh dari negeriku, dari keratonku, dari keselamatan rakyatku. Dan yang kedua kalian bertiga juga sudah besar baktimu kepadaku. Maka dari itu, agar pusaka itu tidak jauh, kalian bertiga aku jadikan prajuritku. Sob, Kayak ini. iya. Tapi pangkat saya kan? Tapi Anak kalau gendung. kalau bisa saya jangan yang pakai seragam sih Nun. Hah? Enggak biasa. Saya jadi prajurit telek sandi saja lah. Telek sandi kok Telek telek. Sandi. Wah, malu-maluin kamu. Telek sandi penyanyi rock dari Bandung itu telek sandi. Mel Sandi ya. Sandi. Kowe dadi Scorpion. Awas Scorpion gini. Nah, kalau kalian sanggup menjadi prajuritku, negaraku akan tetap ditunggui oleh pusaka 3 pemberian orang tuamu itu. Gimana? Sanggup? Sanggup. Ini prajurit. Sekarang yang penting itu jangan tanya apa yang diberikan negara kepada kita. Justru kita balik apa yang bisa kita berikan dari kita untuk negara. Bagus.